Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, semoga Ibu Bapak Saudara dalam keadaan sehat di hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami akan memperdengarkan firman Tuhan. Kita akan merenungkannya bersama-sama sesuai bacaan harian Gereja Toraja hari Kamis. Bacaan dari Titus pasal 1 ayat 5-16. Titus pasal 1 ayat 5-16. Sebelum membacanya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus menolong setiap kami dimanapun kami berada dan mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini membarui hidup kami. Kami mohon ampun atas segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Titus pasal 1 ayat 5-16. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari renungan ini, bacaan ini saya beri judul Memilih Pemimpin yang Benar. Memilih pemimpin yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemimpin yang baik belum tentu pemimpin yang benar. Sekali lagi, pemimpin yang baik belum tentu pemimpin yang benar. Bisa saja dia baik karena dia selalu membagi-bagi uang,
atau mentraktir kita atau menolong kita, tetapi ternyata uang itu tidak didapatkan dengan cara yang benar. Mungkin dia korupsi atau mengambil hak rakyat. Jadi dia baik tapi tidak benar. Atau mungkin dia meloloskan atau menerima anak kita, itu baik dalam sebuah pekerjaan, mengangkat anak kita dalam sebuah pekerjaan, tetapi bisa jadi tidak benar ketika ada orang yang lebih pantas untuk menerima pekerjaan itu, lebih mampu, lebih memiliki keterampilan, lebih pas untuk itu, tapi tidak diangkat. Nah, itu tidak benar. Jadi dia baik bagi kita, tapi dia tidak benar dalam penerimaan pegawai misalnya. Jadi sekali lagi, pemimpin yang baik belum tentu benar. Belum tentu menjadi pemimpin yang benar. Nah, pembacaan kita ini berbicara tentang Titus yang diberi nasihat oleh Paulus ketika Titus disengaja tinggal di Kreta untuk mengatur pelayanan di sana untuk jemaat-jemaat yang masih muda, supaya ia menetapkan atau memilih pemimpin-pemimpin dalam jemaat, atau pada saat itu disebut penatua-penatua. Jadi Titus diberi wewenang oleh Paulus atau disengaja oleh Paulus untuk ditinggalkan di Kreta untuk mengatur pelayanan di sana, memilih atau menetapkan pemimpin-pemimpin dalam jemaat, penatua-penatua, supaya jemaat bisa bertumbuh dengan benar dalam pengetahuan yang benar tentang Kristus. Nah, ada beberapa syarat yang dinasihatkan untuk dipakai oleh Titus memilih menetapkan penatua. Di ayat 6 disebut dia harus satu istri saja. Kemudian anak-anaknya hidup beriman, tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh dan tidak tertib. Jadi bukan hanya istri satu, tapi juga anak-anak pun harus menunjukkan sikap beriman sehingga tidak ada celah bagi keluarga itu untuk dituduh tidak hidup tertib. Ayat 7 juga dikatakan dia tidak boleh angkuh atau sombong, bukan pemberang, salah sedikit marah, bukan juga peminum, bukan pemarah, tidak serakah, suka memberi tumpangan, suka yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan juga yang paling penting adalah dapat menguasai diri. Dapat menguasai diri. Kemudian ayat 9 berpegang pada perkataan yang benar, supaya ia sanggup menasihati orang dan meyakinkan penentangnya. Ini ciri dari orang-orang yang harus dipilih sebagai penatua atau pemimpin dalam jemaat. Mengapa itu penting? Karena banyak orang pada saat itu, bahkan juga dalam jemaat sendiri, hidup tidak tertib. Ayat 10, hidup tidak tertib, terutama orang-orang Yahudi yang mementingkan sunat dan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat keuntungan yang memalukan. Nah, orang-orang ini dinasihatkan supaya ditegur dengan tegas, supaya mereka berubah menjadi sehat dalam iman. Karena ayat 16 juga berkata, orang-orang macam ini mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka menyangkal Dia. Mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka menyangkal Dia, artinya perbuatan mereka jahat,
dan tidak sesuatu pun yang baik dikatakan di situ yang dilakukan oleh mereka. Tidak ada ajaran-ajaran dari Tuhan yang dilakukan oleh mereka. Jadi kebutuhan untuk penatua atau pemimpin yang benar itu hal yang perlu, karena banyak orang yang menyesatkan dalam jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu ini nasihat ini bukan hanya untuk berlaku di gereja, untuk majelis gereja saja, untuk penatua, pendeta, dan diaken, tetapi tentu nasihat ini juga berlaku secara umum untuk setiap orang Kristen, setiap pemimpin, baik dalam keluarga, paling tidak ayah dalam keluarga, suami, atau mungkin dalam masyarakat, RT, RW, lurah, camat, bupati, atau juga pemimpin-pemimpin dalam keagamaan, kemasyarakatan, pemerintahan, dan sebagainya. Diharapkan mereka bisa menguasai diri, mereka punya keluarga yang beres, tidak angkuh, tidak sombong, tidak peminum, tidak serakah, dan itulah ciri-ciri pemimpin yang benar. Atau setidaknya Kristus menjadi teladan kita, menjadi contoh, menjadi panutan kita tentang kepemimpinan yang benar. Pemimpin yang benar. Dalam hal tertentu, Yesus dianggap tidak baik. Yesus dianggap tidak baik karena dia mengkritik dengan keras ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Makanya ia dimusuhi. Tetapi ia mengatakan kebenaran. Jadi hal yang benar harus disampaikan. Dan untuk kasihnya kepada manusia, bahkan ia rela mengorbankan diri sebagai pemimpin yang benar, rela mengorbankan diri untuk keselamatan umatnya. Kiranya teladan Kristus dan firman Tuhan menjadi bagian dari hidup kita untuk menjadi pemimpin yang benar apapun kepemimpinan yang ada pada diri kita, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam gereja, di mana saja. Biarlah Tuhan dimuliakan dan hidup kita menjadi berkat kepada sesama melalui kepemimpinan yang benar. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kiranya membarui hidup kami, keluarga kami, masyarakat kami, gereja Tuhan. Terpilih pemimpin yang benar, terutama pilkada yang akan dilaksanakan di Indonesia secara khusus di Tanah Toraja Utara. Tuhan menggerakkan hati setiap orang untuk memilih pemimpin yang benar. Tolonglah kami supaya pilkada berjalan dengan damai dan tidak ada politik uang di dalamnya. Semua orang menolak suap dalam bentuk apapun juga. Biarlah mereka takut akan Tuhan dan bermohon kepada Tuhan. Kami berdoa kepada sesama kami yang miskin, menderita. Tuhan kasihani, pelihara, dan ajar kami selalu mengasihi sesama kami. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, kiranya selalu dipulihkan oleh Tuhan. Berdoa untuk yang berduka cita, selalu dihiburkan oleh Roh Kudus. Kami berdoa untuk tanggung jawab masing-masing, pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, pergumulan kami. Tuhan tolong mampukan kami mengatasi semuanya, melakukan semua untuk kemuliaan Tuhan, manfaat bagi sesama dan kepada diri dan keluarga. Jangan tinggalkan kami Tuhan, jangan tinggalkan negara kami, bangsa kami. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara renungan kita untuk hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.